Jadi bagaimana cara membandwidth router ini ke dua router ini langsung dari tenda O3 ya guys ya, tanpa menggunakan mikrotik. Jadi seperti itu. Oke, topologinya seperti ini, penjelasan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matekom Channel ya guys ya. Oke. Untuk yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke guys, karena tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kembali ya guys ya, seputar router kembali guys ya. Oke, di hadapan saya ini sudah ada dua buah router ya yang terhubung langsung ke tenda O3 ya guys ya. Kalian bisa lihat ini adalah LAN dari tenda O3 ya, sumber internetnya ya. Oke, yang terhubung ke router dua router ini. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya guys ya, bagaimana membandwidth router ya yang terhubung langsung ke tenda O3, yang terhubung langsung dari LAN tenda O3 ya guys ya. Jadi ini tidak secara wireless ya, bukan hasil tembak ya. Jadi internetnya langsung berasal ataupun yang dialirkan langsung dari LAN tenda O3 langsung masuk ke router ini ya. Oke, di sini yang pertama saya menggunakan router dari TP-Link TLWR820 ya, yang langsung kita alirkan kembali ke ZTE F609. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Di sini router ZTE F609 ini tidak bisa digunakan sebagai router biasa ya. Di sini belum ada jaringan fiber optik, jadi kita manfaatkan sebagai access point ya, bridge connection ya guys ya. Jadi seperti itu. Oke. Lalu internetnya berasal dari TP-Link TLWR820 ya, sebagai router gateway yang sudah terhubung ke tenda O3. Oke, yang menggunakan kabel LAN ini ya guys ya. Oke. Jadi bagaimana cara membandwidth router ini ke dua router ini langsung dari tenda O3 ya guys ya, tanpa menggunakan mikrotik. Jadi seperti itu. Oke. Topologinya seperti ini, penjelasan lengkapnya. Dari tenda O3 internet dialirkan ke router gateway TP-Link TLWR820 ini ya. Seperti biasa masuk ke dalam WAN ya. Fungsinya ini harus disetting sebagai router. Oke, jadi seperti itu. Oke. Dari TP-Link TLWR820N ini, dari sini internetnya dialirkan kembali melalui port LAN-nya ya, yang masuk ke dalam port LAN dari ZTE F609 ini. Oke. Tentunya setting IP ini dari ZTE ini mengikuti router ini ya, router gateway. Jadi seperti itu. Dan IP ini mengikuti IP LAN dari tenda O3. Jadi seperti itu. Oke. Penjelasannya seperti itu. Jadi untuk membandwidth bagaimana Bang tanpa mikrotik? Oke, di sini kita mudah saja ya guys ya. Kita membandwidthnya langsung dari IP LAN di TP-Link TLWR820 ataupun router yang langsung terhubung ke tenda O3-nya. Jadi seperti itu guys ya. Oke. Jadi penjelasan secara fisiknya seperti ini. Oke. Dari router gateway internetnya keluar ya. Langsung kita alirkan ke router yang kedua ini yang sudah kita setting sebagai bridge connection ataupun access point. Jadi seperti itu. Oke, ini wajib bridge ya, karena memang tidak bisa ya untuk koneksi lain. Jadi seperti itu guys ya. Dari tenda O3 LAN tenda O3, oke, dia keluar internetnya masuk ke dalam WAN dari router. Nah, untuk menyambung access point ataupun router kedua, oke, kita akan menggunakan kabel LAN lagi. Di sini kita colokkan kabel LAN di sini menuju access point tersebut, atau contohnya seperti inilah ya. Kita masukkan ke dalam LAN 1, 2 ataupun yang lainnya. Yang tentunya sudah disetting access point
bridge connection ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk settingannya sendiri bagaimana cara untuk bandwidthnya? Di sini kita akan membandwidth langsung ke router utama ya, ataupun gateway ini ya guys ya. Langsung dari tenda O3. Oke, jadi seperti itu. Nampaknya penjelasan cukup di sini dulu. Oke, kita langsung saja ke tahap settingannya ya. Oke, bandwidth IP-nya langsung ke tampilan PC guys ya. Oke, check it out langsung saja. Oke guys, kita langsung pada tahap tampilan PC guys ya. Oke, di sini kalian ikuti terus videonya, jangan di skip-skip ya guys ya, agar mudah dipahami. Oke, untuk yang baru bergabung jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya ya guys ya. Oke, agar selalu bersemangat untuk mengupload video di channel ini guys ya. Oke, dengan menyediakan tutorial-tutorial yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua. Oke, kalian bisa lihat di sini ada satu buah komentar ya dari Fujitsu JPN yang bertanya cara mengatur membatasi kecepatan pada modem. Mungkin para lebih tepatnya pada router lain ya. Lewat kabel LAN dari tenda gimana ya? Mode yang saya pakai WISP pada tenda, sedangkan modem lain menyebarkan WiFi di dalam ruangan. Oke guys ya, kalian bisa lihat ini adalah komentarnya ya guys ya. Oke, saya akan menjawabnya di sini guys ya. Oke, kalian bisa lihat ini adalah komentarnya ya. Oke, ini adalah komentarnya. Oke, jadi seperti ini. Kalian bisa lihat. Oke, ini adalah komentarnya. Oke, kita langsung saja. Kita langsung ke pembahasannya. Oke, di sini sudah saya aktifkan ya. Di sini ada tenda O3-nya ya sebagai penyebar ataupun pensuplai internet ya untuk router gateway ini dan access point bridge dari ZTE F609 ini. Oke, cara membandwidthnya seperti apa Bang? Oke, di sini pastikan kalian sudah setting routernya, apapun routernya di sini ya guys ya. Kalian masuk ke network ya. Lalu di sini kalian lihat pada bagian network di sini. Untuk koneksi sendiri terserah lah ya, kalian ingin menyetingnya ke mode dynamic ataupun ke static ya. Nah, jadi untuk membandwidth routernya di sini kalian tinggal masukkan saja IP address ya, IP address internetnya guys ya. Oke, jadi seperti itu. Di sini saya menggunakan IP static. Oke, di sini untuk gateway-nya sendiri saya menggunakan IP 22 ya dari tenda untuk tendanya ya. Di sini IP statiknya untuk internetnya saya tulis di sini ataupun saya masukkan angka 23. Jadi satu segmen ya guys ya. Oke, jadi seperti itu. Gateway-nya mengikuti dari gateway tenda O3-nya. Oke, jadi seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Lalu untuk bridge connection-nya sendiri di sini, oke saya login terlebih dahulu. Untuk bridge connection-nya sendiri, untuk dia mengikuti dari IP LAN router gateway-nya ya. Di sini untuk LAN-nya saya tidak rubah untuk akses loginnya seperti ini. Oke. 192.168.0.1 dan untuk login ZTE-nya di sini kita ganti IP menjadi 192.168.0.2 ya guys ya. Oke, jadi berapa IP LAN yang kalian rubah di sini. Jadi AP bridge ini mengikuti IP dari gateway-nya. Jadi seperti itu ya. Oke. Kebetulan di sini adalah saya tidak menggantinya, tetap 01. Jadi di sini saya ganti untuk IP LAN-nya 1
192.168.0.2 ya guys ya. Oke, jangan lupa enable DHCP servernya dicentang dan ASIGN ASP DNS-nya dicentang. Jadi nanti IP-nya akan mengikuti IP dari gateway-nya, gateway router utama ya guys ya, dari yang terhubung dari tenda O3. Jadi seperti itu. Oke. Di sini kalian bisa lihat, oke, kita masuk ke bagian network status ya, apapun routernya itu, kita masuk ke bagian network status ya guys ya. Oke. Pastikan di sini kalian sudah tahu ya IP address internet dari router gateway yang langsung terhubung dari LAN tenda O3-nya. Jika kalian menggunakan IP dynamic ataupun IP otomatis, di sini sudah tertera juga ya yang IP otomatis yang sudah didapatkan dari tenda O3. Oke, tanpa harus kalian mengatur lagi. Oke. Nah, jadi bagaimana Bang cara bandwidth-nya ataupun bandwidth routernya Bang? Oke. Di sini jika kalian memang menggunakan IP dynamic ya yang sudah dihasilkan dari gateway dari tenda O3-nya, otomatis di sini pada bagian status ini ya IP internetnya sudah tertera tanpa harus kalian merubahnya ya. Jadi seperti itu. Berhubung saya di sini menggunakan IP statik, jadi saya mengikuti IP dari tenda O3. Oke, jadi seperti itu. Di sini saya pakai adalah 2.2, di sini saya masukkan 2.3 ya guys ya. Jadi yang saya bandwidth, yang saya masukkan ke kontrol bandwidth di tenda O3 adalah IP ini ya guys ya. Oke, pastikan network ya. Kalian masuk ke status ataupun internetnya. Di sini ada IP address. Pastikan di sini ada internet ya. Ini adalah IP yang akan kita bandwidth. Cukup IP ini saja guys ya. Oke, jadi seperti itu. Di sini tinggal kita masukkan saja. Jadi 2.3 ya. Kita masuk saja ke tenda O3-nya. Nah, seperti biasa, seperti video yang sudah saya buat ya. Di sini kita masuk ke advance, lalu bandwidth control ya guys ya. Di sini kalian kasih saja misalnya gateway, gateway router, oke. Jadi IP-nya adalah 2.3. Jadi di sini kita masukkan 2.3. IP rank-nya juga di sini 2.3. Nah, untuk bandwidth-nya sendiri kira-kira kalian mau kasih berapa ya? Karena di sini kita akan untuk ataupun bandwidth-nya ini atau internet ini kapasitasnya untuk 2 router lah ya. Oke, jadi nanti dari routernya lagi bisa di bandwidth kembali untuk router yang tersambung ke router gateway. Jadi seperti itu. Oke, di sini misalnya kalian 10 Mbps misal, ya, tinggal tulis saja 10 Mbps, 10 Mbps, ya terserah lah ya. Misalkan internet kalian mencukupi lah ya. Oke, jadi seperti itu. Itu hanya sekedar saran saja ya, sekedar edukasi ataupun pembelajaran ya guys ya. Misalnya gateway router, di sini IP-nya pastikan IP internetnya ya guys ya. Yang ini yang kita akan bandwidth ya guys ya, yang akan kita masukkan. Oke, jadi seperti itu. Di sini tinggal kita pilih add saja. Oke, sudah terbandwidth. Silakan kalian tes saja untuk speed test ya. Rasakan perbedaannya dan kalian uji coba sendiri ya. Sebelum kalian melakukan cara ini, alangkah baiknya kalian speed test dulu berapa kapasitas dari bandwidth loss yang didapat dari tenda O3 ke gateway utama sebelum di bandwidth. Jadi seperti itu.
Oke, dan berapa dapat kapasitas bandwidthnya setelah di kontrol bandwidth ini diaktifkan ataupun di limit ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu mudah ya guys ya. Oke, tinggal kalian cari IP internet dari router tersebut dan kalian masuk ke tenda O3 ya. Lalu kalian pilih advance lalu pilih bandwidth control. Tinggal masukkan saja berapa IP-nya ya. Saya sarankan di sini IP-nya untuk membandwidth ini satu IP ya, lebih maksimal ya. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah ketahuan. Kalian bisa lihat router gateway router ya, 23 yang tadi 10 Mbps 10 Mbps. Jadi seperti itu. Oke. Lalu bagaimana Bang untuk router yang kedua yang tersambung ke router gateway-nya? Nah, di situ tergantung dari settingan router masing-masing ya. Kalian menggunakan router apa silahkan dicari sendiri di situ untuk membandwidth router yang tersambung ataupun access point yang tersambung ke router gateway yang kalian pakai. Jadi seperti itu. Oke guys, jelas ya. Nampaknya cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang sudah berkomentar dan kalian sudah tonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai di sini video kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya ya guys ya. Oke, akhir kata salam luar biasa. Jangan lupa berdoa dan bahagia. Salam luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, saya Mbak Tekom. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.